fucking face now! Okay. Let's not do that. Hey. He's going for the cash. To your own shoulder. Lagi-lagi, kita akan ngebahas film tentang yang menuntut keadilan, cuy. Tentunya, kalian pasti tahu kan, yang gak adil itu siapa? Ya, pastinya dari sistem pemerintahan, pengacara, dan para aparat gobrok, cuy. Kayak di Konoha, iya kan? Padahal ya, mereka tuh dulu udah bersumpah akan negakin keadilan, ya kan? Tapi, bagi mereka, sumpah itu adalah sekedar ucapan gaya yang berarti. Gak kebayang cuy, gimana matinya nanti. Tentunya, semua akan dipertanggungjawabkan. Gini nih, kalau dari kecil udah dikasih makan uang haram, tuanya pasti gobrok atau korup. Udahlah, nggak usah banyak bacot lagi cuy. Dan inilah dia, Rebel Ridge. Film dimulai dengan nunjukin seorang cowok yang lagi ngowes sepeda di jalan. Tapi tiba-tiba aja, mobil polisi nabrak dia dari belakang tanpa alasan jelas. Cowok itu namanya Terry. Hold on, you hit me! Get on your... Belum sempat ngomong apa-apa, polisi langsung nentengin senjata dan nuduh dia macem-macem. Pas lagi digeledah, polisi lihat tato kemiliteran di lengannya. Tapi mereka cuek aja. Mereka malah ngeluarin semua isi tasnya, sampai nemuin bungkus yang kelihatan mencurigakan. Polisi langsung bilang, mau lo buka sekarang, apa nunggu anjing pelacak datang? Terry yang lagi buru-buru, akhirnya ngizinin mereka buka aja biar cepat. Pas dibuka, isinya ternyata cuma tumpukan uang tunai. Terry ngejelasin kalau uang itu halal, hasil kerja kerasnya, dan bakal dipakai buat bayar jaminan sepupunya yang lagi ditahan. Tapi bukan yang ngerti, polisi malah makin curiga. Mereka bilang, wah, lo pasti mau transaksi narkoba nih. Dan langsung nyita semua uangnya. Terry udah berusaha ngejelasin panjang lebar, tapi polisi tetap ngeyel. Akhirnya, karena gak mau libut, Terry ngalah dan langsung cabut ke balai kota. Sampai di sana, dia cerita ke petugas administrasi pengadilan soal kejadian itu. Tapi petugas bilang, gak bisa bantu karena kasusnya nyangkut polisi. Gak lama kemudian, ada cewek dateng dan ngajak Terry ngobrol di restoran. Cewek itu namanya Summer, kerja juga di bagian administrasi pengadilan. Summer ngejelasin tentang hukum perampasan aset sipil, aturan yang sering disalahgunakan polisi buat nyita barang orang tanpa bukti kuat. Jadi, meskipun Terry nggak bersalah, mereka sah-sah aja ngambil uangnya cuma karena dicurigai. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba ada polisi dateng, jadi mereka buru-buru keluar. Terry bilang kalau sepupunya masih berstatus tersangka dan gak boleh dipindah ke penjara. Karena kalau udah masuk sana, dia bakal diburu gangster. Summer yang denger itu langsung iba. Dia nyaranin Terry buat cari cara lain dapatin uang jaminan. Karena cuma itu satu-satunya jalan buat nyelamatin Terry sebelum sidang. Terry makasih banget sama Summer, padahal mereka baru kenal. Abis itu, Terry nelpon sahabatnya yang punya bisnis restoran China. Dia minta bantu cairin uang investasinya. Sahabatnya setuju, dan janji bakal ngirimin uang itu malam ini juga. Malamnya, seperti biasa, Terry nginep di hutan sendirian. Dia lagi ngelacak kantor polisi yang udah nyita uangnya semena-mena. Besok paginya, dia nemuin seorang polwan dan langsung ngelapor kalau dia dirampok. Tapi pas Terry bilang pelakunya polisi, si polwan malah pamit sebentar. Gak lama, muncullah pelakunya, yaitu polisi bernama Steve, yang langsung marah dan nyuruh Terry keluar.
Keributan itu bikin Kapolsek juga datang dengan tatapan tajam banget. Kapolsek bilang, uangnya nggak bisa diambil sebelum ada keputusan pengadilan. Biang urusan cepat kelar, Terry nawarin kesepakatan. Balikin aja sebagian kecil uang gue, sisanya ambil dah, tanpa perlu sidang. Kapolsek yang tadinya emosi, tiba-tiba jadi agak tenang. Dia bilang, uangnya nggak di sini, tapi lo masih bisa ketemu sepupu lo besok pagi sebelum dipindah. Terry pun setuju dan pergi setelah bikin janji itu. Malam pun tiba. Terry tetap di hutan. Besok paginya, dia berangkat ke lokasi sesuai janji, tapi pas nyampe, Kapolsek bilang dia telat. Ternyata kesepakatan kemarin tuh cuma omong kosong. Terry langsung buru-buru ngejar bus penjara yang bawa sepupunya. Dia potong jalan lewat hutan sambil ngowes sepeda secepat mungkin sampai akhirnya nyusul bus itu. Sambil ngos-ngosan, Terry ngomong ke sepupunya, "Gue bakal bayar jaminan lo. Sabar ya, minta perlindungan biar lo aman dari gangster di dalam sana." Tapi karena kesepakatan dengan Kapolsek gagal, Terry nelpon lagi sahabatnya di restoran Cina buat mastiin uangnya udah dikirim. Sayangnya, sahabatnya bilang polisi baru aja nyita semua asetnya. Terry cuma bisa minta maaf karena udah secara nggak sengaja ngelibatin temennya. Bingung harus gimana, Terry akhirnya balik lagi ke balai kota buat nemuin Summer. Summer ngajak dia ngobrol di luar biar gak dicurigain. Pas Terry bilang sepupunya udah dipindah, Summer kaget banget. Dia heran. Lah, kasus ringan kok ditahan lama banget. Dia juga cerita kalau banyak kasus serupa di mana dana jaminannya sengaja digelembungkan. Tapi ya mau gimana, cuma dengan uang segitu, hakim mau tanda tangan surat pembebasan. Sekarang, karena uangnya udah disita, satu-satunya jalan cuma satu. Terry harus ngambil balik uangnya dari tangan para polisi brengsek itu. Waktunya cuma 1 jam sebelum gedung pengadilan tutup. Sementara itu, di kantor polisi, Steve bareng Kapolsek lagi nyelidikin identitas Terry. Dari data, mereka nemuin kalau Terry dulunya emang pernah ikut perang di luar negeri. Tapi mereka nganggap dia cuma prajurit biasa, jadi nggak perlu ditakutin. Tapi, tanpa mereka sadar, Terry ternyata udah dateng di depan kantor mereka. Dia udah nggak punya waktu buat basa-basi. Demi nyelamatin sepupunya, dia langsung masuk dan nawarin lagi kesepakatan yang sama kayak kemarin. Sayangnya, Kapolsek langsung nolak mentah-mentah. Dia malah ngancem Terry buat minggat dari sana sebelum keadaan makin runyam. Sementara mereka debat, polwan bernama Sims lagi nyari info tambahan dan tiba-tiba nemu data di Wikipedia. Ternyata, Terry bukan prajurit biasa, tapi marinir spesialis pertarungan tanpa senjata. Sims buru-buru ngasih tahu Steve, tapi belum sempat mereka siap, Terry udah gerak duluan. Dengan refleks cepet banget, dia langsung ngelucuti pistol mereka satu persatu. Steve yang nyoba nyerang malah digagalin dengan mudah, terus digiring ke dalam bareng Kapolsek. Sims diperintah Terry buat ngeborgol dua-duanya dalam posisi punggung ketemu punggung, biar nggak bisa kabur. Abis itu, Terry matiin semua CCTV, lalu nyuruh Sims ambilin uangnya. Tapi meskipun dia marah banget, Terry masih milih buat adil. Dia cuma ambil separuh aja dari uangnya, sesuai kesepakatan awal. Dia juga bilang ke Sims, "Gue nggak mau ada yang terluka. Lo bantuin gue keluar dari sini, sisanya gue percayain ke lo." Sims yang mulai ngerti keadaan akhirnya nurut. Dia nganter Terry keluar lewat jalur aman, sementara polisi lain di luar cuma bisa nonton dari jauh pas mereka berdua keluar naik kendaraan. Begitu agak jauh, Terry nyuruh Sims laporan palsu ke markas, bilang kalau dia kabur ke pegunungan. Sims ngangguk dan Terry langsung tancap gas buat nyelesain urusannya di pengadilan. Tanpa buang waktu, Terry langsung bayarin uang jaminan ke pengadilan. Summer yang udah siap banget langsung minta hakim tanda tangan formulirnya. Akhirnya urusan pembebasan sepupunya resmi kelar. Tapi pas semuanya udah aman, tiba-tiba polisi berdatangan dari segala arah. Mereka langsung ngepung Terry, nyetrum dia, dan bikin dia jatuh pingsan di tempat. Pas sadar, Terry udah ada di sebuah gudang. Di sana ada polisi bernama Evan yang nyuruh dia bersiap buat ketemu seseorang. Gak lama, ternyata yang muncul itu Kapolsek juga. Tanpa bilang banyak, mereka masuk ke mobil bareng, tapi Terry nggak tahu mau dibawa kemana. Ternyata tujuan mereka rumah sakit. Setelah borgolnya dilepas, Kapolsek kasih kabar yang bikin hati Terry hancur.
sepupunya baru aja dievakuasi karena diserang di dalam tahanan. Terry langsung nangis, soalnya dari awal dia berjuang cuma buat nyelamatin sepupunya dari hal itu. Kapolsek kemudian ngembaliin uang Terry, tapi sambil ngasih 2 pilihan. Pertama, penjara 30 tahun kalau Terry masih mau ngelawan. Kedua, pergi dari kota itu dan jangan pernah nongol lagi. Terry nggak bisa ngomong apa-apa. Di depan matanya dia lihat jasad sepupunya terbujur kaku. Satu-satunya keluarga yang dia punya udah nggak ada. Setelah ngemas tenda dan barang-barangnya di hutan, Summer datang buat nganterin Terry keluar kota. Tapi ternyata di belakang mereka ada mobil polisi yang ngikutin cuma buat mastiin Terry beneran pergi. Di perjalanan, Summer cerita kalau Kapolsek bakal nyalon jadi sheriff. Jadi dia pengen semua situasi aman dan bersih dari masalah. Makanya Terry diusir dari kota biar catatan polisi nggak kotor. Summer juga bilang kalau dia udah ngumpulin banyak data kasus korupsi polisi, tapi Terry udah nggak peduli lagi. Dalam hatinya, cuma satu yang dia pikirin, balas dendam. Begitu malam tiba dan mereka udah nyampe di luar batas kota, Terry ninggalin nomor telepon buat Summer kalau suatu saat dia butuh bantuan. Abis Summer cabut, Terry pergi ke tempat jual mobil dan beli mobil tua. Dia mulai rencanain langkah selanjutnya dalam diam. Beberapa hari kemudian, Summer kebangun tengah malam karena ngerasa ada yang aneh. Rumahnya kayak ada orang masuk. Pas dia ke toilet, dia nemuin alat suntik dan langsung sadar dia disuntik sesuatu. Dan benar aja, pelakunya nggak lain pasti orang kepolisian karena mereka tahu Summer punya data korupsi mereka. Dengan panik, Summer langsung nelpon Terry buat bentak tolong. Terry yang dengar kabar itu nggak nunggu sampai pagi, dia langsung tancap gas ke rumah Summer. Begitu nyampe, dia nemuin Summer udah terkapar lemah di bak mandi. Summer bilang kalau cairan yang disuntik ke dia itu narkoba, artinya dia bisa dipecat dari pekerjaannya sebagai pengacara dan kehilangan hak asuh anaknya. Terry cuma bisa ngeliat dengan rasa bersalah, karena Summer jadi korban cuma gara-gara bantu dia. Tapi Summer tetap maksa berangkat kerja, karena dia nggak mau kalah. Sayangnya, pas sampai di kantor, hakim langsung memecat dia di tempat. Summer nangis, karirnya tamat, dan semua pengorbanannya sia-sia. Sementara itu, Terry yang lagi nyetir ngerasa ada yang ngikutin. Pas dia nengok ke spion, bener aja, mobil polisi lagi ngintai dari belakang. Dia langsung menepi, tapi belum sempat ngomong apa-apa, polisi itu, Steve, nyuruh dia matiin mesin dan lempar kunci keluar. Dengan tenang, Terry nurut. Tapi, tiba-tiba, abis itu, dia cepat-cepat kabur masuk ke hutan, nyetir ngebut dengan luka di lengannya yang mulai berdarah. Terry yang luka parah, akhirnya nyari tempat buat sembunyi. Di bawah jembatan, dia ninggalin mobil tuanya sambil nahan rasa sakit di lengannya yang udah penuh darah. Summer kemudian nelpon Terry. Dia bilang kalau polisi udah ngancem dia biar menjauh dan ninggalin kota. Terry nyuruh Summer buat ketemu di restoran Cina. Pas Summer datang, Terry langsung nyuruh dia masuk ke ruang gudang belakang. Di situ, Terry lagi diobatin sama pemilik restoran, seorang veteran perang juga, yang dulu pernah jadi tenaga medis di medan tempur. Setelah lukanya dibersihin, Terry minta Summer buat buka semua data yang udah dia kumpulin soal kasus korupsi polisi itu. Tapi Summer bilang, bukti gue masih belum cukup kuat buat ngebongkar mereka semua, apalagi Kapolsek bentar lagi bakal naik jabatan jadi sheriff. Terry yang udah kehilangan sepupunya langsung bilang tegas, kalau gitu, gue bakal bertindak sekarang. Apapun yang terjadi, gue bakal ngelawan. Malam itu juga, mereka berdua langsung gerak. Target pertama mereka adalah Elliot, rekan kerja Summer di balai kota. Sayangnya, pas ditemuin, Elliot nggak mau bantu. Dia takut kebawa-bawa dalam aksi mereka. Nggak mau buang waktu, Terry dan Summer lanjut ke target berikutnya, yaitu sang hakim. Untungnya, hakim itu masih mau ngomong. Dia bilang satu-satunya bukti yang nggak bisa dibantah itu ada di balai kota, tepatnya di ruang arsip tempat penyimpanan rekaman kamera dashcam mobil polisi. Semua aksi korupsi mereka terekam di situ. Tapi pas mereka sampai sana, ternyata polisi udah duluan ngejar ke sana juga. Terry dan Summer akhirnya mutusin buat masuk lewat jendela ruang bawah tanah. Mereka jalan pelan-pelan di koridor yang gelap banget, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Mereka langsung sembunyi sambil nahan napas. Beberapa detik kemudian, api tiba-tiba nyebar dari ruangan sebelah. Kayaknya polisi sengaja bakar ruangan buat ngilangin bukti. Untung Summer sigap, dia nyiramin minuman yang mereka bawa buat matiin api itu. Mereka lanjut nyari data penting di lemari arsip, dan akhirnya nemuin beberapa kartu memori yang isinya rekaman asli. Terry langsung nyimpen itu semua di sakunya,
terus ngajak Summer keluar. Tapi Summer masih pengen ambil bukti tambahan di ruangan lain, jadi mereka pisah. Terry keluar duluan buat siapin mobil, sementara Summer naik ke lantai atas masuk ke ruang pengadilan. Tapi baru aja dia nemuin barang bukti, tiba-tiba polisi datang dan langsung nyergap dia. Dari luar, Terry melihat semua kejadian itu. Gimana Summer diseret tanpa bisa ngelawan. Dia langsung ikutin mobil polisi yang bawa Summer secara diam-diam. Tapi di tengah jalan, mobil polisi itu ganti kendaraan dan kabur. Satu mobil polisi yang ketinggalan itu akhirnya ditabrak sama Terry dengan brutal. Dia seret paksa polisi itu keluar dari mobil. Polisi yang ketakutan cuma bisa minta ampun, tapi Terry cuek. Dia ambil interkom polisi itu dan bilang ke mereka lewat radio, "Gue punya bukti korupsi kalian. Kalau lo semua nggak mau rusak nama sendiri, keluar dan hadapi gue." Steve yang denger itu langsung buka komunikasi dan bilang mau ngatur pertukaran. Summer ditukar dengan barang bukti. Tapi Terry malah menolak. "Nggak hari ini. Gue bakal datang besok, pas matahari udah terang. Siap-siap aja." Dia nutup komunikasi, lalu pergi buat nyusun strategi perang. Keesokan paginya, semua polisi udah bersiap di lokasi yang mereka tentuin. Satu regu lengkap bersenjata berat udah siap jaga, dan Summer dibiarkan di dalam mobil buat dijadiin alat tukar. Kapolsek yang lagi di kantornya tiba-tiba dapat telepon. Dan ternyata itu Terry. Dengan suara dingin, dia cuma bilang, "Perang baru aja mulai." Telepon ditutup, dan beberapa detik kemudian, brak! Terry nabrak dinding belakang kantor polisi pakai mobil van tuanya, sampai temboknya roboh total. Semua polisi langsung panik dan balik ke markas utama. Kapolsek yang baru mau cek keadaan, tiba-tiba langsung kena tembak dan jatuh tak berdaya. Sims yang datang ke TKP malah langsung direbut pistolnya sama Terry. Tapi Terry bilang, "Tenang, gue cuma pakai peluru karet, nggak bakal ngebunuh siapapun." Terry terus berusaha bikin Sims sadar dan mau kerjasama kayak sebelumnya. Dia kasih semua kartu memori berisi bukti, suruh Sims simpen baik-baik. Tapi baru aja mereka ngomong, mobil-mobil polisi udah berdatangan dari segala arah. Terry langsung siap-siap hadapi mereka. Sayangnya, di tengah situasi tegang itu, Sims tiba-tiba berkhianat. Dia ngacungin pistol ke arah Terry dan nyuruh dia nyerah. Terry nggak punya pilihan lain selain nurut. Tangannya diangkat dan dia berdiri tanpa daya. Steve muncul, nyuruh Sims kasih semua barang bukti. Begitu dapat, dia langsung hancurin semuanya di tempat. Dia juga nunjukin kondisi Summer yang udah pingsan setelah disuntik narkoba. Lihat itu, Terry langsung meledak marah. Pas Steve mau nembak Terry, tiba-tiba Evan datang dan nyegah karena dia nggak mau ada korban jiwa lagi. Situasi makin panas, perdebatan pecah, dan dor. Tiba-tiba Kapolsek yang tadinya dikira udah tumpang, malah nembak Evan dari belakang. Kacau banget suasananya. Sambil polisi lain panik, Terry buru-buru narik tubuh Evan dan berlindung di balik mobil patroli. Dia lempar bom asap ke tengah lapangan buat ngalihin perhatian. Tembakan demi tembakan pun terjadi dari segala arah. Tapi sebelum Evan pingsan, dia bisik ke Terry. Rekamannya aktif otomatis 3 menit sebelum dinyalain. Terry langsung paham maksudnya. Dia lari ke mobil buat nyelamatin Summer dan ngidupin kamera dashcam itu. Satu persatu, polisi yang nyerang langsung dilumpuhin sama Terry pakai kemampuan tempurnya. Steve juga akhirnya tumbang, dihajar abis-abisan sama Terry dengan penuh amarah. Dalam waktu sempit, Terry ngangkat Summer yang masih pingsan, bawa ke mobil dan nyalain rekamannya. Dia ngegas kenceng banget sambil ngangkut Evan yang sekarat. Steve yang masih berusaha nyerang, diseret sampai keluar jalan raya, terus dijatuhin sama Summer yang akhirnya sadar. Dengan ban mobil yang udah bocor, Terry tetap maksa nyetir menuju rumah sakit di kota. Kapolsek nyuruh semua polisi ngejar mereka. Tapi di tengah jalan, Kapolsek nyalip mobil Terry dan nyoba ngehalangin. Sims dapat perintah buat nabrak Terry dari belakang. Tapi tiba-tiba, Sims malah nabrak mobil Kapolsek sendiri. Ternyata dia berubah pikiran, akhirnya berpihak ke Terry dan Evan. Beberapa polisi lain juga sadar dan ikut bantu ngawal mobil Terry ke rumah sakit. Begitu nyampe, Summer dan Evan langsung dibawa masuk ke ruang gawat darurat. Sementara itu, Terry dengan sisa tenaga ngambil alat perekam dashcam itu, satu-satunya bukti kuat buat ngebongkar semua kebusukan polisi kota itu.
Dan di situ cerita si marinir yang berjuang buat keadilan berakhir. Dia bukan cuma lawan polisi korup, tapi juga lawan sistem bobrok yang udah ngerenggut satu-satunya keluarga yang dia punya. Gimana cuy menurut kalian tentang film ini? Kasih komentar ya.